Bapak sebenarnya dulu tuh siapa? Hanya seorang petani. Kalau hanya seorang petani saya tidak percaya. Jangan membohongi saya. Coba katakan sejujurnya. Ini lagi disiksa, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, seperti biasa bisa bertemu lagi dengan saya Fanny Ramadhani. Dan malam hari ini saya ditemani dengan Mas Taufik. Gimana kabarnya Mas? Alhamdulillah sehat. Ini ya, malam hari ini Mas Deva gak bisa menemani penelusuran karena kelelahan teman. Karena dari kemarin itu kita penelusurannya sangat jauh ya teman-teman gitu. Jadi 2 hari kita nggak pulang ke rumah. Nah ini ada gubuk ya Mas ya. Ini tempat untuk istirahat yang ini ya, yang ngurusin kebun ini ya Mas ya. Nah ini yang punya kebun sebenarnya udah meninggal. Nah nanti kita cari, kita wujudkan yang punya kebun ini, yang udah meninggal ini. Nah ini saya dapat informasi dari warga. Jadi begini Mas Taufik, ini kan yang punya kebun udah meninggal. Ini kebunnya luas banget nih. Coba Mas Taufik tuh direkam, itu luas banget. Masih ke sana, masih ada ke sana lagi Mas. Ya betul sekali. Oh ini timun. Oh saya kira kacang panjang, soalnya sebelah kacang panjang ya Mas Taufik ya. Iya betul. Oh tadi pantesan Mas Taufik bilang timun ya. Nah jadi ini ada yang merawat loh Mas, kan yang punya udah meninggal ya. Jadi ini ada yang merawat, dan yang merawat itu mengalami hal-hal gaib gitu Mas, hal-hal yang di luar nalar. Jadi ini yang udah meninggal, tapi saya nggak tahu meninggalnya kenapa, karena saya yang sengaja nggak menguak informasi biar nanti kita cari tahu sendiri sama si sosoknya Mas gitu. Kita tanyakan langsung sama sosoknya biar semuanya jelas, dan kalian bisa dengar sendiri juga teman-teman. Maksudnya kalian bisa menyaksikan sendiri juga dan melihat bagaimana sih sosoknya gitu. Sengaja saya nggak nguak cerita dari warganya Mas, karena saya pengen dengar sendiri dari sosoknya. Nah itu kesana udah milik orang sebenarnya teman-teman, tapi ya ada juga sih yang nanamin kayak gini. Tapi kalau kesana itu udah kayak apa ya Mas ya, ya mungkin bisa dibilang kayak agak sedikit hutan gitu Mas. Nah ya ada makamnya juga di sini satu katanya, tapi saya nggak tahu sebelah mana ya Mas ya. Nah ini yang ngerawat ini tuh ngalamin hal-hal gaib teman-teman. Ya hal-hal gaib, hal-hal yang di luar nalar katanya Mas ya. Ini Mas, ini kan apa namanya ya, ini tanaman ya timun. Nyiramnya tuh begini Mas, kalau sistemnya di sini itu kita menyiram bukan pakai selang gitu ya Mas ya. Maksudnya airnya bukan dari sungai gitu ya Mas ya, terus pakai selang gitu ya Mas kita nyiramin, atau kita ambil pakai ember, itu bukan ya teman-teman. Karena di sini memang nggak ada sungai. Jadi di sini itu si petaninya buat kayak lubang. Jadi seperti ini teman-teman. Ini lubang ya. Lubang bisa dibikin lubang, bisa dibikin kotak. Ya. Ini sengaja nggak digali begitu dalam, karena memang ini sengaja itu Mas. Biar keisi air, kan rembes ya. Iya betul. Bahasa Jawanya ngetok ya Mas ya. Iya, tapi nggak dalam banget sumur tuh, bukan begitu teman-teman. Diameternya ya segini nih. Saya juga pernah ngalamin, saya hampir kejeglong Mas Topik. Nih, paling cuma segini. Nah, ini pun nggak ada link-linknya loh Mas, nggak ada batas-batasnya. Jadi bener-bener kayak gini digali gitu. Nah, ini kan ada airnya. Nah, si para petani itu ngambilnya dari sini gitu teman-teman, bukan dari sungai terus ya alirin pakai selang gitu atau jenisnya, itu bukan ya. Itu dibuat kayak sumur-sumuran gitu, tapi itu yang nggak begitu dalam, bukan yang kayak sumur beneran teman-teman. Nanti pun kalau udah panen dan musim kemarau kayak seperti ini ditutup ya, supaya nggak ada yang kejeglong kayak saya. Saya pernah sama Om Janim waktu itu, dulu banget waktu masih ada Mbak Sangit dan teman-teman yang lain. Nah ini mengalami kejadian ya Mas ya. Ini kan isinya air ya, ini isinya air, tapi dia melihat ini penuh
airnya penuh. Tapi ini hari ini kita melihatnya penuh ya Mas ya. Yang petani itu melihatnya penuh. Hari besok mau menyiram kan nyiramnya pagi sama sore sebelum matahari terbit dan terbenam ya. Jadi ini mau diambil airnya udah sat, bahasa Jawanya itu. Sat itu udah habis, udah kekuras bersih kayak ada yang nyedot. Padahal hari kemarinnya itu masih penuh. Dalam bahasa Jawa itu komplang-komplang teman-teman. Waktu mau disiram lagi hari berikutnya itu udah kosong airnya. Nah, ini air kemana? Gitu. Jadi sering ngalamin hal-hal yang di luar nalar seperti ini. Gitu. Si petaninya ini menyangkut pautkan ya teman-teman bahwa ini ada hubungannya dengan si pemilik aslinya gitu. Jadi si petaninya ini menyangkut pautkan bahwa mungkin ini ada hubungannya dengan perbuatan si pemilik aslinya teman-teman. Mungkin sewaktu hidup di dunia ada perbuatan yang memang seharusnya tidak dilakukan. Jadi ya ini kebunnya lagi diurusin ya ada-ada aja gitu Mas. Ada-ada aja itu maksudnya ada-ada aja gangguannya gitu teman-teman. Mau disiram sumurnya kering ya teman. Masih banyak sih sebenarnya, cuma itu yang salah satu yang bikin nggak bisa dipikir sama logika teman-teman. Itu emang kemana sih? Soalnya yang saya tahu juga semakin digali, semakin ke dalam itu semakin mengeluarkan air ya Mas ya. Karena memang di bawah tanah itu katanya ya Mas ya, memang itu ada sungai ya Mas. Nyatanya yang terjebak di tambang emas Haji Barang itu karena apa sih? Kalau bukan karena airnya itu keluar secara tiba-tiba dari bawah tanah. Begitu ya Mas Topik? Informasinya seperti itu pun mau diselamatkan nggak bisa teman-teman karena debit airnya semakin naik. Nah kalau ini malah kering teman-teman gitu. Itu pun katanya saya dapat informasi juga karena ada yang bentar ya Mas Topik, ini ada yang ke Nerawang gitu ya, intinya ke penambangan itu katanya kalau secara hal gaib ya murka. Ini yang nenek moyang kita tuh murka teman-teman karena udah dikasih emas melimpah, bahkan pernah mendapatkan sekali nambang bisa dapat uang 500 juta, tapi mereka tidak memberikan sesajen gitu teman-teman. Karena bumi ini udah dikeruk tapi tidak ada balasannya gitu. Jadi mereka murka, terjadilah kejadian maut itu teman-teman. Nah, jadi membahas ya Mas ya, kita perlu ambil pelajaran aja ya teman-teman dari kisah itu. Jadi ya apapun yang kita dapatkan, yang kita terima, kita harus mengucapkan rasa syukur. Nah rasa syukur itu bisa kita wujudkan dengan cara kita kasih sesajen, karena memang bumi ini kita keruk-keruk terus ya Mas ya, karena manusia itu tempatnya serakah. Walaupun udah 70 meter ke bawah ya Mas ya, masih dikeruk lagi, bukan begitu ya Mas Topik? Nah jadi manusia itu tempatnya serakah, jadi kita harus mengasih mengasih imbalan gitu teman-teman ya, ucap rasa syukur lah ya Mas ya. Ya kita balik ke ini lagi ya teman-teman. Astagfirullahaladzim Mas Topik, Mas Topik tuh Mas, depan kelihatan Mas Topik, kelihatan di zoom nggak nyampe ya, itu ya di sana Mas. Nggak kita panggil udah nongol gimana nih, kita langsung samperin. Itu udah keluar tuh Mas. Astagfirullahaladzim, itu udah keluar itu. Assalamualaikum. Jangan pergi. Enggak. Astagfirullahaladzim Mas. Aduh, kenapa pakai helm nih? Duh, astagfirullahaladzim. Ini sebelahnya kayak ada sosok utusan malaikat teman-teman yang sedang menyiksa ini. Astagfirullahaladzim. Apa yang sebenarnya terjadi? Assalamualaikum. Kalau Islam mohon dijawab. Itu sebagian
kata untuk meringankan dosa kamu. Yang pemilik kebun ini bukan? Astagfirullah. Ini yang menjaga kebun kamu sekarang mengalami keganjalan. Banyak hal yang yang dapat kita bayangkan dan kita pikir itu nggak bisa pakai logika. Sebenarnya siapa sih? Bapak sebenarnya dulu tuh siapa? Hanya seorang petani. Kalau hanya seorang petani saya tidak percaya. Jangan membohongi saya. Coba katakan sejujurnya. Ini lagi disiksa, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Sebenarnya ini tanah orang tuanya ya Mas ya. Dia yang mengelola. Karena penghasilan dari panen itu tidak tentu ya teman-teman. Jadi kadang kita kemarau nggak bisa tanam juga ya Mas ya. Si bapak ini itu punya profesi lain. Dan dia itu sebagai ojek. Dia memakai helm, sarung tangan, ya layaknya kita tukang ojek ya Mas ya. Tukang ojek apa dulu ini? Pasti ada yang ngeberes. Percaya sama saya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dicambuk punggungnya teman-teman. Astagfirullahaladzim. Dia punya tetangga teman-teman, wanita malam. Untuk ngasih job si bapak ini, si wanita malam itu jadi si bapak ini jadi ojek pribadinya si wanita malam Mas gitu. Maaf saya agak cekukan ya teman-teman, karena tadi lari haus jadi kering tenggorokan saya teman-teman. Si bapak ini jadi ojek pribadinya wanita malam tersebut. Mereka tetanggaan kok teman-teman. Berapa lama? 5 tahun. Dengan upah berapa sih? Dibayar 4,5 juta 1 bulan. Ini nilai yang fantasi sekali teman-teman. Mungkin mengalahkan UMR Kota Cilacap ya. Astagfirullahaladzim. Bapak ini bilang, saya kira profesi saya sebagai ojek ini tidak salah. Memang profesi ojek itu tidak salah. Tapi Bapak mengantarkan siapa? Yang Bapak antarkan itu adalah wanita malam. Kalau yang Bapak antarkan anak sekolah, orang bekerja, orang pulang dari pasar, itu sama saja ibadah dan membantu. Yang Bapak antarkan itu kerjanya sebagai wanita malam. Dari bahasa wanita malamnya aja itu udah dosa ya Mas. Apalagi yang melakukan, yang mengantarkannya saja seperti ini teman-teman. Apalagi yang melakukan. Memang pekerjaan Bapak itu tidak salah, tapi yang Bapak antarkan itu wanita malam. Seharusnya saya mau jadi ojek pribadi kamu, tapi tidak diprofesi sebagai wanita malam. Gitu boleh? Ya mungkin ya sebagai kasir di karaoke kayaknya nggak salah ya Mas ya. Ya soalnya dia kasir, di bagian kasir ya kita megangnya komputer ya Mas ya. Tidak menyentuh yang aneh-aneh. Atau OB atau chef ya kan Mas Topik. Lah ini wanita malam udah nyanyi, udah BO-an juga gitu ya Mas ya. Berarti kan itu Tuhan sebenarnya melarang. Walaupun profesi ojek itu tidak salah, tapi Bapak itu mengantarkan siapa dulu. Ya, jadi ini yang diterima. Jadi keganjalan yang ada di kebun Bapak ini teman-teman, seperti air yang kering secara tiba-tiba itu karena memang Tuhan sedang mengasih ujian seperti itu. Kenapa sih perilaku bapaknya? Sebelum bapaknya menjadi profesi seperti ini, dulunya itu baik-baik aja teman-teman, sering panen. Lihat ini kosong semua. Mas Topik boleh kesini? Kosong semua ya, hanya kerangka seperti ini aja teman-teman. Tuh, ini nih. Dia itu apa ya? Bukan apa-apa, itu kayu yang dibakar teman-teman. Nih, kering-kering kan Mas daunnya ya Mas ya. Maksudnya nggak
Gak lebat-lebat loh teman-teman. Nah, ini sebagian dari siksa Tuhan ya Mas ya, menguji si milik kebun ini yang baru teman-teman. Ini semua karena ulah bapak ini. Ada pepatah karma bahasa Jawa ya teman-teman. Karma enggak apa ya, enggak ora tiba nang awake dewek, tiba di cucu ya Mas ya. Bukan kita yang ngalamin gitu teman-teman. Enggak hanya kita yang mengalami karma. Oke, sekarang kita nggak ngalamin apa itu karma, tapi bisa di anak kita nanti, di cucu kita nanti. Jangan gitu Mas Topik ya, di menantu kita nanti. Nah ini teman-teman. Jadi Tuhan itu mengajar bukan si bapaknya aja, tapi si pemilik kebun yang baru, karena mereka masih saudara juga katanya teman-teman. Dan jadi udah dikasih ladang rezeki yang baik seperti ini, asal bisa merawat. Kalau kekeringan kita bisa kayak nadu air ya Mas ya, tangki-tangki yang besar itu ya Mas ya, ya yang biasanya ada di jalanan, nyiramin jalanan kan bisa di itu Mas ya, bisa ke sini minta airnya ya Mas ya, gitu teman-teman. Jadi udah dikasih ladang rezeki yang bagus seperti ini, tapi malah cari sampingannya yang nggak bener gitu. Jadi mohon maaf sekali Bapak, saya tidak bisa membantu karena memang ini udah terjadi di kehidupan Bapak gitu. Jadi mohon maaf, memang keringanan itu hanya milik Tuhan. Bapak bisa diringankan sisaannya itu anak yang bisa meringankan gitu, dan amal ibadah Bapak ketika di dunia. Saya tidak bisa meringankan itu ya kan teman-teman. Doa anak Bapak itu terutama amal perbuatan Bapak ketika hidup di dunia. Baik, terserah Bapak. Katanya saya tidak punya hati teman-teman, tapi memang ini sudah kuasa Tuhan. Saya tidak bisa membantu Bapak. Jangan paksa saya. Jangan paksa saya. Jangan paksa saya Bapak. Saya tidak bisa membantu. Kalau saya bisa membantu pasti sudah saya bantu. Tanyakan sama teman saya. Si bapaknya terlalu maksa, kita tinggal aja Mas. Dia terlalu maksa Mas. Dia terlalu maksa. Ayo cepetan. Coba lihat Mas. Lihat dia masih ada di situ nggak? Astagfirullahaladzim, kok gak ada ya Mas? Itu yang api tadi kamu bilang ya? Mana dia? Si bapak itu, astagfirullahaladzim. Merinding ya Mas. Teman-teman, si bapak ini maksa untuk meringankan siksaan karena udah nggak kuat, sakit banget di bagian muka itu. Apa ya Mas ya, kayak ngelupas tapi membusuk juga teman-teman. Bisa dilihat video ini, mukanya ngelupas dan sedikit membusuk ya Mas Topik tadi sendiri kan. Maksa untuk diringankan teman-teman. Saya suruh meringankan gitu, jadi saya nggak bisa Mas, karena memang siksa kubur itu yang bisa meringankan siksaan ya hanya doa anak ya Mas ya, penolong kita nantinya ya Mas ya, dan amal ibadah yang sudah kita perbuat. Saudara juga itu bisa ya Mas ya, saudara kok kita yang ngelakuin hal-hal kecil lah. Tuhan itu murka teman-teman, udah dikasih ladang rezeki yang bagus seperti ini, tinggal kita rawat sebaik mungkin ya Mas ya. Lumayan loh Mas, walaupun cuma timun atau kacang panjang dan buncis itu kalau kita panennya bertonton pasti lumayan ya Mas ya. Jadi kita ambil pelajaran dari video ini ya teman-teman ya. Boleh kita cari sampingan uang tambahan, tapi kita lihat dulu. Kita tidak menyalahkan profesi sebagai ojek ya Mas ya. Ojek itu profesi yang mulia ya Mas ya, mengantarkan banyak orang dan menjemput banyak orang. Tapi yang diantarkan itu siapa? Yang dijemput itu siapa ya teman-teman? Kalian bisa ambil sisi positifnya aja ya. Tidak perlu saya jelaskan panjang lebar, pasti kalian sudah maksud. Mungkin penelusuran malam hari ini saya tutup dulu teman-teman karena saya haus. Ini segukan ya, nggak subuh. Saya tutup ya teman-teman. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tuh yang Mas Topik bilang teman-teman, itu ada yang bakar ya Mas ya, tapi belum mati-mati, mungkin kayunya besar ya. Saya juga kaget tadi waktu pertama lihat Mas.